Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang semoga termasuk kita semua di dalamnya hingga hari kiamat. Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Abdurrahman Official, yang dimana channel YouTube ini insya Allah akan selalu membahas tentang seputar ruqyah syariah. Tentunya teman-teman sekalian, ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga melalui channel YouTube ini dan video-video yang akan saya upload ini bisa dapat memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, baik itu dari sisi rohani maupun jasmani kita. Tentunya apa teman-teman sekalian yang kita butuhkan di muka bumi ini, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, sehingga kita selalu dijaga, ya, dari sisi kesehatan, kemudian dalam segala urusan kita, baik itu masalah pribadi, keluarga, dan sosial kita. Tentunya teman-teman sekalian, saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga teman-teman dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan bagi yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan segala urusannya dan diberikan jalan keluar atas segala permasalahannya, dan bagi yang sedang ditimpa musibah saat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan segala kesabaran yang sangat besar dalam hatinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun kalian berada, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu ruqyah. Kemudian ruqyah itu dibagi menjadi dua, yaitu ruqyah yang syariah, ada ruqyah yang syirkiyah. Kemudian kita membahas tentang bolehkah meminta ruqyah. Kemudian ruqyah itu mana yang lebih utama, ruqyah mandiri atau kita meminta di ruqyah. Maka pada video saya kali ini, video saya sebelumnya lagi membahas tentang mengapa seorang peruqyah itu sakit, terkadang sakit ketika dia selesai meruqyah. Itu kita sudah bahas. Tentunya teman-teman kalau ikuti terus video-video yang pertama, insya Allah akan selalu paham, ya, dan selalu akan sangat menarik ketika mengikuti channel ini, ya. Pada pertemuan kita kali ini teman-teman sekalian, ya, saudara muslim yang saya cintai karena Allah, kita akan membahas tentang manfaat ruqyah. Ya, apa sih manfaat daripada ruqyah itu? Seperti biasa, sebelum kita memulai bahasan kita, jangan lupa teman-teman, ya, channel YouTube ini didukung terus, ya, dengan cara mensubscribe, like, kemudian di share video ini sebanyak-banyaknya agar bisa bermanfaat juga buat umat, ya, terutama kepada teman-teman yang sedang menyimak ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayahnya tatkala belum mendapatkan solusi dari segala apa yang dicari tahu, ya, apalagi masalah tentang ruqyah ini. Tentunya teman-teman sekalian, ya, dengan cara mendukung channel YouTube ini gampang saja dengan mensubscribe, ya, subscribe ada di bawah video ini, ya. Kemudian ditindis juga tombol loncengnya agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru video-video yang saya upload setiap harinya, ya. Kalau ada komentar bisa di komentar di kolom komentar di bawah video ini, ya, atau nasihat atau masukan silahkan teman-teman, ya, atau mungkin nasihat buat saya, ya, silahkan teman-teman sekalian. Baik teman-teman, kita mulai saja. Kita akan membahas tentang apa sih manfaatnya ruqyah. Nah, tentunya teman-teman sekalian sudah kita bahas kemarin tentang ruqyah itu dibagi menjadi dua, ruqyah yang syariah dan ruqyah yang syirkiyah. Nah, pada video kali ini yang kita akan bahas tentang ruqyah syariah, ya, ruqyah yang sesuai dengan syariat. Nah, yang bacaannya dengan Al-Qur'an atau asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang agung, atau dengan doa-doa
yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, yang tidak pernah, dan doa-doa yang tidak mengandung kesyirikan. Itu akan kita bahas, yaitu apa manfaat ruqyah syar'iyah ini. Tentunya teman-teman sekalian, salah satu daripada manfaat ruqyah syar'iyah ini yaitu kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat? Yaitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, ya, la'allakum turhamun, maka engkau akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Rahmat yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kita sakit, kita diruqyah, kita dibacakan Al-Qur'an, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dengarkanlah, ya, dan perhatikan baik-baik, diam, ya, la'allakum turhamun, maka engkau akan mendapatkan rahmat, yaitu kesembuhan. Ya, salah satu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita yaitu kesembuhan. Ya, kebanyakan orang yang diruqyah itu ya orang-orang yang sedang sakit, ya, baik dia sakit jasmani maupun yang rohani, yang fisik maupun mental fisik, ya, yang lahir maupun yang batin, yang medis maupun yang non medis. Ya, teman-teman. Ya, untuk semua penyakit. Tentunya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa Al-Quran ini adalah obat atau penyembuh untuk kita manusia, ya, petunjuk, kemudian rahmat. Di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Dan kami turunkan Al-Quran itu ma huwa syifa, ya, yaitu sebagai penyembuh, ya, ma huwa syifa, ya, untuk kesembuhan bagi kita, warahmah, ya, warahmah yaitu rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, teman-teman sekalian, ya. Wala yazidu dzalimina illa khasara, ya, bagi orang-orang yang zalim dia tidak akan mendapatkan manfaat, ya, dia tidak akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita ingin mendapatkan manfaat daripada Al-Quran ini, kita mendapatkan manfaat daripada ruqyah itu, maka kita harus iman, ya, kita harus percaya bahwa yang memberikan kesembuhan itu Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yasfin, ya, apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Seperti itu, teman-teman. Jadi manfaat daripada ruqyah itu yaitu kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang, ya. Terus bagaimana dengan orang yang sehat? Apakah boleh diruqyah? Ya, boleh, teman-teman sekalian. Boleh sekali. Orang yang sehat itu maka akan menjadi tambah sehat lagi dia. Kemudian dia akan mendapatkan rahmat, ya, dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Seperti itu, ya. Jadi teman-teman sekalian, salah satu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu kesembuhan. Nah, ini manfaat daripada ruqyah. Kesembuhan dari apa? Dari penyakit. Penyakit apa? Ya, semua penyakit, ya. Min kulli da'in, ya, semua penyakit, ya. Syifa'ul linnas, ya, penyembuh bagi manusia, ya. Akan tetapi manusia tadi syaratnya lil mukminin, manusia yang mereka beriman. Dia akan mendapatkan manfaat daripada Al-Quran itu. Tentunya kalau kita meruqyah, ya, kepada non muslim, ya, kepada orang-orang Nasrani, kepada orang-orang Hindu, ya, kepada orang-orang yang selain orang Islam, itu boleh. Tapi harus kita tanamkan keyakinan, ya, kepada mereka bahwa kita tidak akan tetap, ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan kesembuhan tersebut. Ya, harus itu. Harus kita tanamkan kepada mereka. Bukan Tuhan-Tuhan mereka, bukan ayat yang kita baca lah. Kita harus pahamkan kepada mereka bahwa ketika kita proses ruqyah, yang akan mendatangkan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Harus itu, ya, kita pahamkan kepada mereka agar mereka yakin, ya,
Semoga diberi hidayah, karena kata Allah Subhanahu wa taala juga kan penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya. Seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, penyakit apa saja yang bisa penyakit apa saja yang akan Allah sembuhkan kita melalui asbab daripada ruqyah ini, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda daripada kasih sayangnya, yaitu penyakit yang medis. Ini bisa teman-teman sekalian, ya. Penyakit medis apakah boleh diruqyah? Ya, sakit kepala, sakit gigi, disengat binatang berbisa, apalagi? Ya, tumor, kanker. Apakah bisa diruqyah? Kemudian akan mendatangkan kesembuhan? Kita katakan akan mendatangkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala jika Allah izinkan, ya. Tentunya teman-teman sekalian, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kesembuhan ketika hamba itu meminta kesembuhan. Ud'uni astajib lakum. Ya, kata Allah, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala jika Dia menyembuhkan? Terus bagaimana? Apakah sudah ada pengalaman atau sejarahnya atau pernah terjadi orang yang penyakit medis itu diruqyah kemudian dengan izin Allah sembuh? Ya, ada. Kisahnya itu tentang seorang sahabat yang meruqyah seorang kepala suku yang tersengat kalajengking, ya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau radhiyallahu an pernah meruqyah seorang kepala suku yang tersengat kalajengking. Nah, ini kisah sudah melebar, ya. Nah, pada waktu mereka berdakwah ke satu kampung, namun satu kampung itu menolak mereka. Kemudian ternyata pemimpinnya atau kepala sukunya yang di kampung itu yang menolak mereka itu tersengat kalajengking. Dan ada yang dari orang kampung situ, ya, salah satu daripada mereka kasih usul bagaimana kalau ada di rombongan mereka itu, siapa tahu di antara mereka itu ada yang bisa mengobati kepala suku kita. Maka diusulkanlah, mereka panggil kembali rombongannya Abu Sa'id Al-Khudri ini. Mereka tawarkan, apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati kepala suku kami? Ya, kepala suku kami itu lagi tersengat kalajengking, ya. Seperti itu. Semua tabib kami sudah kerahkan tapi tidak ada yang mampu. Di kampung itu semua tabib sudah dikerahkan tapi tidak ada yang mampu untuk menetralkan racun kalajengking yang menyengat itu, ya, ke kepala sukunya. Maka dari rombongan Abu Sa'id Al-Khudri ini mengatakan, ya, tapi dengan syarat-syarat tertentu, seperti itu, ya. Karena mereka kelaparan, kehausan, mereka minta makan dulu dan minum baru diobati. Ya, dia mendekati kepala suku tersebut, kemudian dia bacakan suratul Fatihah, ya, yaitu surat Al-Fatihah. Dia baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai selesai. Kemudian dia kumpulkan ludahnya. Kemudian dia semburkan ke tempat yang disengat oleh kalajengking tersebut dari tubuh kepala suku itu. Sampai 7 kali dalam riwayat itu. Maka racun yang menyebar di tubuh kepala suku tersebut itu netral kembali. Tubuh yang tadinya pucat, membiru, itu kembali memerah. Kemudian kepala suku racunnya netral. Kemudian kepala suku itu bangun dan dihadiahkan kepada mereka ini, kepada Abu Sa'id Al-Khudri, 30 ekor kambing. Seperti itu. Dari dalam kisah ini, sengatan kalajengking itu adalah sebuah penyakit medis yang dialami oleh manusia, ya. Tentunya dengan Al-Quran, dengan bacaan suratul Fatihah tadi, kemudian diludahi, maka racun tersebut langsung netral. Nah, ini membuktikan bahwa Al-Quran ini bisa menyembuhkan penyakit-penyakit medis. Seperti itu, ya. Kemudian kisahnya tentang Syekh Wahid Abdul Salam Bali, yang saya baca kitabnya itu di dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaiton. Di dalam kitab itu beliau pernah didatangi oleh
satu keluarga yang anaknya itu lumpuh, ya, lumpuh. Namun orang tuanya ini adalah orang yang soleh. Orang yang soleh datang kepada Syekh Wahidul Salam Bali untuk konsultasi dan minta solusi dan minta didoakan, seperti itu. Ya, dalam riwayat ini orang tuanya itu sudah bawa ke dokter, ya. Bahkan dokter mengatakan anak ini sudah divonis lumpuh dan tidak akan bisa berjalan lagi. Sementara itu diangkat ya oleh keluarganya, dibawa kepada Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Di dalam kitab ini ya, ini ya, ini kitabnya. Jadi teman-teman bisa baca di sini. Di dalam kitab tersebut ya, Syekh Wahid Abdul Salam Bali memberikan minyak habatus sauda, kemudian itu yang diruqyah sama beliau. Beliau bacakan surah apa ya, Ad-Dukhan kalau tidak salah ya, surah Ad-Dukhan beliau bacakan, kemudian itu yang dioleskan di belakang anak tersebut, ya. Kemudian selang beberapa waktu anak tersebut ternyata bisa berjalan dan datang kepada dokter yang sudah memvonis anak itu lumpuh. Itu kaget, Masya Allah, ini anak ini sudah divonis lumpuh, ini dibawa berobat kemana? Kata orang tuanya, tidak ada, kecuali kita bawa dia kepada Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Kemudian dokter tersebut mendatangi Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini untuk menanyakan hal itu, apa yang sudah dilakukan sehingga anak ini bisa berjalan kembali. Nah, tentunya di sini kita lihat dapat pelajaran juga ya. Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu meruqyah anak yang divonis lumpuh oleh dokter tersebut dan kembali berjalan seperti semula. Nah, berarti ruqyah itu bisa menyembuhkan orang yang lumpuh seperti itu. Tentunya teman-teman sekalian, ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli di dalam bidangnya. Mereka yang sudah tahu metodenya seperti apa, kemudian tata caranya seperti apa, prakteknya seperti apa, seperti itu ya. Hanya orang kepada yang ahli di bidangnya, seperti itu. Kemudian yang sudah terjun ke dunia ruqyah ya, seperti itu. Saya pun pernah mendapatkan pengalaman begitu waktu saya sedang naik motor dengan teman saya. Ya, saya yang bawa motor, tiba-tiba helm saya tidak tutup. Helm saya kaca helm saya tidak tutup. Kemudian masuk tawon ya, atau itu lebah masuk, itu dia sengat saya punya ini. Dia sengat, kemudian saya langsung berhenti, hampir menabrak saya. Saya langsung rem cepat motor saya menyamping, sudah kacau itu. Itu helm sudah masuk dalam helm itu lebah. Begitu saya buka, ternyata sengatannya itu udah menempel di sini, udah menempel di kepala saya sini. Kemudian saya suruh teman saya untuk mencabut sengatan itu sudah sakit sekali, sakit sekali, itu sudah mulai membengkak. Maka saya katakan, ini saya akan lakukan ruqyah, metode ruqyah itu ruqyah tanah, menggunakan media tanah ya, seperti itu, untuk menetralisir sengatan tersebut. Setelah saya ruqyah, Masya Allah, itu begitu dioles, itu bisahnya itu langsung hilang seketika, langsung hilang. Namun bengkaknya masih ada ya, bengkaknya masih ada. Sekitar beberapa kilo lagi saya akan mendapati satu kota yang akan kita tempat beristirahat. Begitu sampai di sana, saya lihat lagi di kaca, ternyata sengatannya itu, bengkaknya tadi itu udah turun, Masya Allah ya. Kemudian saya pernah meruqyah juga orang yang terkena muntah ular. Kalau orang bilang muntah ular, itu sebagian kepalanya ini sampai di lehernya ini, itu lukanya itu tidak bisa dipegang, itu langsung pedis, karena kerak baju aja pedis, jadi tidak bisa pakai baju. Mau tidur itu harus menyamping terus sebelah kanan sini, itu penuh. Itu sudah udah ditangani oleh beberapa orang teman, namun belum menghasilkan perubahan. Kemudian saya tangani dengan cara metode Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu, mereka kalau ada penyakit kulit ya, apa saja, mereka itu datang kepada Nabi, kemudian Nabi ruqyah. Bagaimana caranya? Nabi meruqyah menggunakan media tanah dan ludah ya. Nabi SAW ludahi jarinya, baru ditempelkan di tanah, kemudian Nabi membaca
bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa syakimuna biidni rabbina. Itu yang dibaca oleh Nabi, kemudian itu dioleskan di tempat kulit yang ada penyakitnya itu. Maka itu yang saya lakukan kepada bapak ini. Ya, bapak ini. Kemudian setelah saya lakukan itu, kemudian saya belum adakan, saya kan bisa bekam juga. Namun saya belum bekam. Saya ingin melihat hasilnya dulu, ya. Saya ingin melihat ini bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ya, yang akan berproses untuk mendatangkan kesembuhan kepada orang ini melalui metode pengobatan sunnah ini yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Sebulan kemudian saya di chat lagi sama bapak itu, dia pengen bekam katanya, dan dia katakan sudah ada perubahan. Maka saya dengan penasaran, saya dari rumah berangkat sampai di tempat tujuan tersebut. Saya lihat bapak itu rambutnya udah tumbuh, karena waktu saya saya terapi kemarin itu, saya terapi pakai gunakan media tanah itu dan ludah itu, dibotakin dulu, dikasih botak. Kemudian setelah 1 bulan itu rambutnya sudah tumbuh dan semua lukanya itu sudah tidak ada lagi. Videonya ada, insya Allah akan saya upload, videonya ada. Itu sudah netral, ya. Itu yang sebelum dan yang sesudah ada videonya sama saya. Insya Allah akan saya bagikan kepada teman-teman sekalian, ya. Nanti saya akan bagikan di video ini aja, ya. Insya Allah saya akan slit seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian seperti itu, ya. Jadi untuk penyakit medis, dan tentunya ada metode-metode tertentu yang sudah diajarkan oleh Nabi, oleh para sahabat, kemudian para ulama-ulama kita yang sudah berpengalaman di situ, yang akan kita lakukan metode tersebut kepada pasien-pasien kita untuk mengobati penyakit-penyakit medis tersebut. Apalagi di kitabnya Ustadz Muhammad Faizar, ya, sembuh dengan Al-Quran, ya, semua di situ ada sakit kepala, ada sakit gigi, ada semua. Kitabnya kurang lebih ada enggak ya? Mana? Ini kitabnya, ya. Mukjizat penyembuhan ayat Al-Quran. Itu judulnya. Nanti bisa teman-teman beli, ya. Itu. Di situ banyak macam penyakit itu diruqyah semua. Kemudian dengan menggunakan tambahan herbal insani, herbal alami itu. Ya. Jadi itu teman-teman sekalian, ya. Manfaat daripada ruqyah itu bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya berupa kesembuhan penyakit medis, kemudian penyakit ruhani, ya, penyakit kejiwaan. Itu bisa Allah Subhanahu wa taala sembuhkan atas izinnya, ya, menggunakan metode Al-Qur'anul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Seperti itu, ya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ya, qad ja'atkum mau'idah, ya, telah datang kepada kalian pelajaran, ya, mir rabbikum, ya, dari Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa syifa, ya, mir rabbikum wa syifa, dan kesembuhan, ya, dan kesembuhan lima fis sudur, penyakit yang ada di dalam dada, ya, penyakit yang ada di dalam dada. Jadi semua penyakit kejiwaan, orang yang gila, orang yang stres, orang yang banyak beban pikiran, orang yang frustasi, orang yang kecanduan, ya, banyak teman-teman sekalian. Ya, ustadz-ustadz kita yang sudah melakukan terapi-terapi Qur'ani ini kepada kasus-kasus ini, ya, orang yang mengalami masalah kejiwaan. Ya, bagaimana dengan orang gila? Ya, sahabat-sahabat dulu itu pernah meruqyah orang-orang yang gila, ya. Orang-orang gila itu diruqyah, itu alhamdulillah sembuh, ya, penyakit ayan seperti itu, ya. Itu diruqyah, ya. Kemudian selain itu manfaat daripada ruqyah ini itu bisa mengatasi gangguan-gangguan jin, sihir maupun ain, ya. Seperti itu yang sudah kita ketahui. Jadi itu teman-teman sekalian manfaat daripada ruqyah, ya. Adapun orang yang tidak sakit, orang yang merasa dirinya sehat, itu di ruqyah juga boleh teman-teman sekalian, ya, karena ruqyah itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu, ya, kita masuk surga itu karena rahmat Allah, ya, bukan karena banyaknya amalan kita, bukan karena
banyaknya sholat kita, puasa kita, zakat kita, naik hajinya kita. Bukankah banyak teman-teman sekalian orang yang banyak pahalanya, orang yang banyak amalannya itu, akan tetapi dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Seperti itu. Jadi karena rahmat Allah lah kita masuk surganya, seperti itu. Jadi ini teman-teman sekalian manfaat daripada ruqyah syariah, yaitu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi dengan penuh keyakinan ya bahwa ketika kita diruqyah itu kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja niatnya, ya. Insya Allah akan Allah kabulkan itu permintaan-permintaan yang lebih dari itu. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya teman-teman sekalian. Semoga termotivasi ya agar teman-teman itu selalu mengutamakan dirinya dengan pengobatan-pengobatan Qur'ani, ya. Jangan mencari pengobatan lain, mencari rekomendasi lain, karena pengobatan terbaik, rekomendasi terbaik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.